Halo, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 1. Mari kita simak bersama-sama. Kali ini Pak Pras akan memberikan 4 pelajaran. Banyak banget, Pak. Iya, karena dari pelajaran 17, 18, 19, dan 20 itu saling berkaitan ya. Ini ada judulnya. Pelajaran 17 judulnya tanda salib. 18 doa Bapa Kami, 19 doa Salam Maria, dan 20 doa kemuliaan. Tapi tenang aja. Untuk hari ini kita akan membahas dua pembelajaran terlebih dahulu, yaitu pelajaran 17 dan pelajaran 18. Doa tanda salib dan doa Bapa Kami. Oke, kita persiapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela wafat dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kali ini kita akan membahas pelajaran 17 terlebih dahulu yang berjudul Tanda Salib. Kalau kalian lihat di buku LKS itu ada di halaman 41 ya. Bisa kalian lihat itu di LKS. Membuat tanda salib merupakan ungkapan iman dan pernyataan rasa percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya. Dalam membuat tanda salib, kita menyebut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ucapan ini berarti memuliakan Allah Tritunggal. Tritunggal itu apa sih, Pak? Tri itu artinya 3, tunggal itu artinya 1. Jadi Allah yang memiliki 3 pribadi, yaitu sebagai Bapa, sebagai Putera, dan sebagai Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa ya. Karena Allah Maha Kuasa ya berarti bisa melakukan segala hal yang tidak bisa diperbuat oleh manusia. Lanjut. Membuat tanda salib juga mengenangkan cinta Yesus. Demi cintanya kepada Allah dan manusia, Yesus rela wafat di salib. Tuhan mencintai manusia. Dia wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan kematiannya, kita memperoleh keselamatan secara gratis karena kemurahan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Rahim, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Nah, ini ada sedikit tutorial berlatih membuat tanda salib yang baik. Nah, yang pertama dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ini ya, ada gambar-gambarnya masing-masing ya. Bisa kalian simak ini. Terus, apa ini penjelasannya? Nah, di sini membuat tanda salib dimulai dengan meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian tangan kananmu ke dada sambil mengucapkan Putera. Lalu tangan kanan pindah ke pundak kiri, diikuti dengan tangan kanan pindah ke pundak kanan sambil mengucapkan Roh Kudus. Terakhir, mengatupkan tangan di depan dada dan berkata amin. Begitu ya. Lalu ada sedikit cuplikan video tentang Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kita simak bersama ya.
Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Ya, itu tadi sepenggal kisah kitab suci tentang Yesus yang disalib, wafat disalib ya. Pak Pras memang sengaja carikan yang kartun biar tidak terlalu mengerikan ya. Lalu apa yang dapat kita pelajari? Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, melainkan Yesus disalib untuk kita karena Yesus begitu mencintai kita. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkannya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat. Ini ya. Kemudian hanya ada sedikit rangkuman dari pelajaran 17 mengenai tanda salib ya. Yang pertama, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Lalu membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di salib. Membuat tanda salib harus keluar dari hati yang paling dalam karena merupakan ungkapan iman, cinta, dan harapan kepada Tuhan. Membuat tanda salib harus dengan penuh keyakinan, rasa hormat, sikap sopan, dan tidak boleh main-main atau harus bersungguh-sungguh ya. Karena berdoa itu berarti kita berbicara sama siapa? Bicara sama siapa? Yang keras? Berbicara sama atau berbicara kepada Tuhan atau Allah ya. Kita berbicara dengan orang tua itu aja harus hormat ya. Tidak boleh bentak-bentak.
Apalagi kalau kita bicara sama Tuhan atau berdoa, ya. Harus dengan sikap sungguh-sungguh, penuh dengan rasa hormat dan penuh dengan keyakinan. Untuk diingat, salib Tuhan Yesus adalah tanda cinta Tuhan kepadaku atau kepada kita semua. Ya. Lanjut ke pelajaran 18, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan salah satu doa harian umat Katolik. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Ya. Doa Bapa Kami merupakan doa yang sempurna. Kesempurnaannya diakui oleh tradisi Gereja Katolik sepanjang masa. Dalam doa Bapa Kami, manusia menyapa Tuhan sebagai Bapa. Sapaan dalam doa Bapa Kami mengungkapkan kedekatan dan keakraban hubungan Yesus dan Bapanya. Ungkapan Bapa Kami juga menunjukkan kedekatan dan keakraban Tuhan dengan kita. Tuhan terasa begitu dekat dan selalu memperhatikan kita semua anak-anaknya. Nah, ini mari berlatih berdoa, doa Bapa Kami ya. Ini Pak Pras buatkan doanya. Pak Pras tuliskan, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Kemudian, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, jadi setiap selesai berdoa kita harus mengucapkan kata amin. Di LKS itu halaman 47 ya, bisa kalian simak bersama. Nah, ini ada video singkat tentang Yesus yang mengajari hal berdoa. Kita simak bersama. Ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Ya, itu tadi secuplik video tentang Yesus yang mengajari para rasul mengenai hal berdoa. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa kita, Tuhan sebagai Bapa kita atau Ayah kita, seperti Yesus sendiri menyapa Bapanya. Dari doa Bapa Kami ini, ada beberapa rangkuman. Yang pertama, doa Bapa Kami diajarkan Yesus kepada kita semua. Yesus mengajarkan kita untuk yang pertama, menyebut Allah sebagai Bapa. Lalu yang kedua, memuliakan nama Allah. Yang ketiga, memohon rezeki kepada Allah. Dan yang keempat, Yesus mengajarkan kita untuk mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ya, atau mengajarkan kita untuk mau memaafkan orang yang memohon maaf sama kita, ya. Nah, untuk diingat,
kita harus saling mengampuni, ya. Jadi sikap untuk mau memaafkan itu kita latih sejak dini, ya, sejak kecil. Jika ada orang yang mau minta maaf kepada kita, ya kita harus memaafkan. Hari ini ada sedikit pengumuman, tidak ada tugas ya. Hari ini tidak ada tugas karena minggu lalu kan kita udah mengerjakan PTS ya. Jadi hari ini cukup menyimak video materi saja. Kemudian doa Salam Maria dan doa kemuliaan akan tayang minggu depan. Videonya materi tentang doa Salam Maria dan doa kemuliaan akan Pak Pras rilis minggu depan ya. Untuk minggu ini cukup tanda salib dan doa Bapa Kami ya. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami. Engkau mau mengajar kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kemudian apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang teratur ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dadah.